lagi di Gloria Channel tentunya. Apa kabar teman-teman yang menonton video ini? Saya berharap sukacita daripada Tuhan dan sejahtera itu menjadi bagian kita ya. Lama mungkin tidak melihat video ini karena kenapa? Ya, sedang berlangsung Piala Dunia. Jadi ya begitulah kira-kira, tapi tidak apa-apa. Saya berharap kali ini video ini memberkati kita. Nah, kali ini kita akan belajar tentang yang namanya Allah. Begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang datang. Bagaimana sih Allah itu? Seperti apa sih sebenarnya Allah itu? Nah, kita akan membahas satu persatu. Nah, kita akan membahas sedikit demi sedikit tentang Allah itu. Seperti itu kira-kira. Baru karena saya dari pertanyaan itu tidak semua anak teologi ya, ada jemaat awam, ada yang masih mau belajar. Memang benar-benar kita akan membahas secara sederhana saja, sederhana sekali. Nah, apa itu? Bagaimana Allah kita? Allah perspektif iman Kristen itu. Nah, perlu kita tahu bahwa dalam iman Kristen bahwa Allah itu pribadi adanya. Sekali lagi saya katakan bahwa Allah kita pribadi adanya. Nah, bagaimana pribadi? Tentu ya ada mungkin yang bertanya seperti itu. Bagaimana Allah itu pribadi? Nah, saya mau katakan, bukankah kita imago Dei, gambarannya Tuhan, segambar dan serupa dengan Tuhan. Bagaimana saudara, saya dan saudara pribadi seperti itu juga dengan Tuhan. Lah, baru kita akan melihat di dalam iman Kristen ada 3 standar untuk menyatakan, untuk melayakkan orang itu atau sesuatu itu, seseorang itu menjadi pribadi. Yang pertama, adanya kecerdasan atau adanya pikiran. Nah, tentu di standar pertama ini tuh Allah kita masuk, benar, karena Allah kita memiliki pikiran, Allah kita memiliki kecerdasan. Nah, yang kedua, seseorang itu di dalam iman Kristen, dalam doktrin Kristen layak atau lulus standar untuk menjadi pribadi, yaitu seseorang itu memiliki kesadaran atas dirinya sendiri. Nah, dan Allah kita juga memiliki kesadaran sendiri. Seperti juga dengan kita. Yang ketiga, memiliki ketentuan untuk diri sendiri. Yang pertama tadi memiliki akal atau pikiran. Yang kedua, memiliki kecerdasan atau kesadaran atas diri sendiri. Yang ketiga, memiliki ketentuan atas diri sendiri. Dan ketiganya ada di teman-teman, benar? Ada di kita yang menonton, juga ada kepada Allah kita. Jadi dalam standar ini Allah kita ya layak dinyatakan secara pribadi. Baru setelah teman-teman, saya mau katakan, dalam kepribadian Allah kita jangan lupa bahwa Allah kita pribadi adanya. Dalam kepribadiannya ada tentu sifatnya. Sebagai pribadi tentu memiliki sifat kepribadian. Nah, sederhananya gini, teman-teman yang menonton video ini pasti memiliki sifat kepribadian, benar? Ada yang suka marah, suka memberi, atau suka apa sebagainya. Nah, seperti juga Allah kita. Kepribadian Allah kita juga ada. Nah, sebenarnya banyak kepribadian Allah kita, tetapi dalam video singkat ini saya akan hanya membagikan 2 saja. Apa itu? Dalam kepribadian Allah kita yang dinamakan Allah itu pribadi adanya, dia memiliki sifat cemburu. Wow, cemburu. Ya, ini bisa dilihat ya, bisa dilihat di Keluaran 20 ayat 5 bagaimana dijelaskan bahwa Tuhan itu memang cemburu, jangan ada Allah lain. Tuhan bilang jangan ada Allah lain di hadapanmu, menyerupai apapun, dimanapun, bentuk apapun. Artinya Tuhan mau dirinya loh satu-satunya gitu. Dirinya menjadi prioritas hidup kita, karena Tuhan juga memprioritaskan hidup kita. Dan itu juga yang Tuhan mau. Tuhan memang tidak mau ada yang lain. Nah, itu dia teman-teman. Menarik bukan? Jadi teman-teman hari ini tahu ya bahwa Tuhan itu cemburu adanya. Jadi jangan membuat mendua hati, jangan mentiga atau dan sebagainya. Lanjut.
Selain daripada Allah itu cemburu adanya, sifat Allah dalam kepribadiannya yaitu adalah kasih adanya. Walaupun sebenarnya banyak sekali teman-teman, kita hanya dua saja karena kita akan buat video ini singkat saja. Yang kedua itu Allah kasih adanya. Bisa teman-teman lihat di 1 Yohanes 4 ayat 8, benar Allah itu kasih adanya. Nah, artinya dia menyayangi kita, dia mencintai kita. Dia kasih adanya. Makanya ketika banyak orang datang berkata, saya masih layak nggak sih ikut Tuhan? Saya masih layak nggak sih berdoa dengan perbuatan-perbuatan saya yang seperti ini? Saya mau katakan bahwa Allah kita Allah kasih adanya. Jadi setiap kita layak kepada Allah. Karena kenapa? Dia kasih adanya. Dia menyayangi kita, dia mencintai kita, dia menerima kita padanya. Hidup kita berharga di matanya. Itulah kasih pada Allah, kasih adanya. Tapi juga tetap Allah itu cemburu adanya. Di dalam kasihnya yang menyelamatkan kita, dalam kasihnya yang merangkul kita, merawat kita, menyelamatkan kita, ada juga cemburunya. Dalam kecemburuannya ya ada hukuman-hukuman juga. Kalau kita lihat bangsa Israel, Allah juga menghukumnya. Ketika Allah cemburu ya seperti teman-teman yang cemburu. Ketika teman-teman cemburu, apa yang teman-teman lakukan? Nah, seperti itu kira-kira. Begitu juga lah kita. Ya, jadi seperti ini saja mungkin kali ini di video singkat kita. Lain waktu kita akan membahas lagi bagaimana tentang Allah ini. Nah, bisa kita nanti lihat Allah itu Esa adanya, Allah itu Roh adanya. Banyak sekali. Nanti kita akan pelajari satu persatu. Sekian dulu video kali ini. Tuhan Yesus memberkati.